jangan keluar rumah, jaga kesehatan, makan buah dan sayur, dan istirahat yang cukup. Nah, hari ini kita memasuki hari Minggu kembali, Kak. Kita mau ngapain, Kak, hari Minggu biasanya? Tentunya hari Minggu adalah hari kita untuk beribadah. Iya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita berdoa dulu ya, Kak. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, dan kita bersatu di dalam doa. Kembali kami panjatkan puji dan syukur kami kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberkati, melindungi dan menjaga kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali ya Bapa di rumah kami masing-masing ya Bapa, untuk beribadah sekolah minggu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ya Bapa, dan kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya ini doa kami yang singkat dan kurang sempurna kami panjatkan melalui nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu apa Kak? Dari Terbit Matahari. Semuanya bernyanyi ya. Semuanya bernyanyi ya. Tuhan
Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat dulu lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Semuanya bernyanyi ya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Aduh, rasa-rasanya adik-adik pasti nggak mengikuti gaya Kak Laura kan di rumah. Ayo kita ulangi ya, kakak sapa harus jawab dan pakai gerakan. Kakak ulangi. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes. Puji Tuhan, adik-adik semua semangat. Meskipun saat ini kita beribadah online seperti minggu lalu. Karena apa? Karena pada saat ini kita mengikuti peraturan pemerintah untuk tetap stay di rumah, untuk tetap tinggal di rumah karena ada wabah virus corona. Tapi adik-adik tidak usah khawatir, kita harus bisa beribadah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Meskipun di rumah kita harus beribadah dengan tulus dan ikhlas. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih, siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan? Coba diangkat tangannya di rumah. Kakak ulangi pertanyaan kakak. Siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan? Iya, puji Tuhan, semuanya mengangkat tangannya. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ayo, ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Hari ini kami masih dapat beribadah online. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat menerima firman Tuhan, mengerti firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Artinya kita sudah menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh, harus serius ya, harus serius mendengarkan khotbah kakak pada hari ini. Harus stay ya, duduk tertib, dengarkan fokus dan serius. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya. Kak Laura sudah ambil Alkitab Kak Laura. Ayo, masih ada yang cari-cari ya. Nah adik-adik saat beribadah online harus langsung adik-adik pegang masing-masing Alkitabnya di rumah ya. Jangan lagi kerasa kusut. Jadi kita harus tetap mempersiapkan ibadah kita meskipun ibadah kita online. Dan kakak harap adik-adik dibimbing oleh orang tua ya. Ajak orang tua kita saat kita menonton ibadah online. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adik-adik diambil dari kitab Perjanjian Baru. Ayo, Perjanjian Baru kita buka dari depan atau belakang ya. Perjanjian Baru adanya di belakang. Kitab Efesus. Ayo, buka kitab Efesus. Ayat 2, maksud Kak Laura pasal 2. Pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ayo, sudah dibuka adik-adik? Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nah, adik-adik kalau di gereja biasanya kita menyebutkannya secara responsoria atau bergantian.
Tapi rasa-rasanya kalau ibadah online, Kak Laura nggak bisa dengar suara adik-adik. Jadi adik-adik baca dalam hati, perhatikan ayatnya, Kak Laura akan mengucapkannya. Mari kita membacanya. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Efesus 2 ayat 8-10. Untuk khotbah kita hari ini, judulnya adalah Aku selamat karena kasih karunia. Ayo adik-adik, coba kita ulangi ucapkan di rumah ya. 1, 2, 3. Judulnya adalah Aku selamat karena kasih karunia. Nah adik-adik coba perhatikan ayat 8. Sebab karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Adik-adik kira-kira di rumah tahu gak ya arti kasih karunia itu apa? Ayo siapa yang tahu arti kasih dulu deh. Siapa yang tahu arti kasih? Nah sebelum Kak Laura sampaikan arti kasih, adik-adik perhatikan mama kita di rumah. Bagaimana mama kita di rumah mau masak nasi goreng, masak mie goreng, ayam goreng, ikan goreng di rumah kan? Untuk siapa? Untuk kita. Lalu coba perhatikan ayah kita di rumah, papa kita di rumah. Bagaimana papa kita mau kasih uang jajan untuk kita kan? 5.000, 2.000, 10.000 untuk kita. Itu semuanya karena kasih. Itu semua karena kasih. Kasih karunia. Kasih karunia itu kita dapat dari Tuhan. Kita dapat dari Tuhan secara cuma-cuma. Jadi adik-adik, kasih karunia adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa ya hadiah itu? Apa ya yang cuma-cuma diberikan kepada kita itu? Mau tahu? Sebelumnya kakak akan menampilkan video yang sudah disiapkan kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita tonton ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya,
lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Adik-adik yang baik, anak-anak Tuhan, tadi kita sudah menonton video tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Itulah bentuk kasih karunia yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Itulah hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, bentuk hadiahnya adalah keselamatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib atas apa adik-adik? Atas dosa-dosa kita. Coba kakak mau tanya, adik-adik di rumah adalah orang-orang berdosa tidak? Ya, berdosa. Kalau orang berdosa nggak ya? Ya, orang berdosa. Kalau kakak-kakak sekolah minggu yang lain, Bang Sultan, Kak Winda, Kak Josephine, dan kakak-kakak yang lain, berdosa nggak ya? Ya, orang berdosa. Mama papa kita orang berdosa nggak? Berdosa. Opung Doli, Opung Boru, tulang dan tulang Pak Uda dan Uda kita, berdosa nggak? Berdosa adik-adik. Semua manusia di dunia ini berdosa. Ingat, cerita tentang Adam dan Hawa yang pertama kali manusia yang jatuh di dalam dosa. Lalu kita juga adalah orang-orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Untuk itulah Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, memberikan keselamatan kepada kita. Atas bentuk usahanya, pengorbanannya kepada kita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita tidak berdosa,
agar dosa-dosa kita itu disucikan adik-adik. Harusnya kitalah yang mati di kayu salib. Tapi karena kasih karunia, aku selamat. Adik-adik di rumah selamat. Kakak sekolah minggu selamat. Papa, mama selamat. Semuanya selamat. Dan keselamatan itu sampai hari ini masih kita rasakan. Salah satunya adalah bentuk perlindungan Tuhan kepada kita. Lihat, meskipun wabah corona di mana-mana, tapi kita bisa tetap sehat di rumah. Bisa melihat mama dan papa sehat, kakak abang kita sehat. Dan terlebih, hari ini kita bisa ibadah online. Itu atas keselamatan dari Tuhan, atas perlindungan dari Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, untuk itu kita harus bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, atas kasih karunia yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Untuk itu kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sudah menerima kasih karunia. Seperti siapa? Seperti Paulus yang pergi ke kota Efesus untuk menyampaikan kabar baik. Kita anak-anak Tuhan juga harus seperti itu, mau menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya dengan apa? Perbuatan kita di rumah. Saat ini kita lagi tinggal di rumah, mau menuruti perintah orang tua dengan beres-beres di rumah, mau mengerjakan pekerjaan PR kita yang di sekolah secara online dengan tidak bersungut-sungut. Adik-adik, ingat, kita harus meneladani sikap dari Tuhan Yesus. Adik-adik adalah orang berdosa dan sudah diselamatkan, sudah disucikan, sudah diberi kasih karunia dari Tuhan, sudah mendapat hadiah kan? Nah, untuk itu adik-adik tidak boleh lagi berbuat dosa lagi. Aduh kak, hari ini aku berbohong, hari ini aku tidak menuruti orang tuaku. Ambil sikap berdoa, minta pengampunan kepada Tuhan. Akui dosamu, akui dosamu. Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, hari ini aku telah berdosa. Lalu jangan berbuat dosa lagi. Tuhan akan mengampuni kita. Ya adik-adik. Nah adik-adik, saat ini sebelum kakak tutup khotbah kakak pada hari ini, kakak tutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berkomitmen. Komitmennya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan bukti. Dan bukti sikap kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Rajin berdoa. Rajin berdoa. Rajin berdoa. Terutama kita doakan negeri kita ini ya adik-adik, agar terbebas dari COVID ya. Agar virus corona semua mati, hilang. Dan kita kembali ke gereja. Beribadah sungguh-sungguh lagi di gereja. Ya adik-adik. Jadi adik-adik semuanya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kakak sekolah minggu juga punya hadiah buat adik-adik. Nah, apa hadiahnya? Berikut video kesimpulan untuk ibadah kita pada hari ini. Shalom dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 107, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan
Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kita satukan hati kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik buat kasih-Mu yang kami terima, kami rasakan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami pada minggu ini. Kami bersyukur ya Allah, biarlah Tuhan melalui persekutuan kami, melalui ibadah kami Tuhan, meskipun kami melakukannya dari rumah masing-masing Tuhan, kami boleh tetap bersukacita dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan buat kehidupan kami. Kami juga Tuhan telah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami, boleh menjadikannya Tuhan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat kondisi pandemi yang terjadi di negara kami dan terjadi di berbagai belahan dunia, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan. Kami mau berserahkan semua dalam pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami bahwa setiap kejadian ini, pandemi ini adalah semuanya rencana Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam masa-masa yang sulit juga Tuhan, kami boleh senantiasa menyerahkan setiap masalah kami, pergumulan kami, kekhawatiran kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajarkan kami ya Allah untuk bersyukur kepadamu bahkan di tengah-tengah masa sulit kami. Terima kasih ya Allah, senantiasa Tuhan berkati kami dan keluarga kami, setiap orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, dan sekitar kami, berkati kami Tuhan, pribadi, keluarga lepas keluarga, berikan kepada kami Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, kerinduan kami Tuhan, jagai kami Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Terima kasih ya Allah, biarlah Tuhan kami boleh senantiasa Tuhan hidup sesuai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami adalah manusia lemah dan berdosa Tuhan, seringkali kami melakukan dosa, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena ketidaktaatan kami, karena pelanggaran kami. Ampuni kami ya Allah, biar kami boleh layak sebagai anak-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita buat minggu hari ini telah selesai. Jangan lupa ya untuk minggu depan kita tak beribadah masing-masing di rumah melalui ibadah online kita. Nanti bisa dilihat di link yang dikirim kakak atau boleh dibuka channelnya KKBP Melati. Nah untuk itu kami semua kakak-kakak guru sekolah minggu mau mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kendati gonjang